Ya, dalam sidang paripurna DPR kemarin, Ketua DPR RI menyampaikan statement gitu yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang pada intinya menyatakan bahwa dalam kontestasi pemilu ini harus memiliki etika siap menang dan juga siap kalah, tapi juga harus disertai dengan etika penyelenggaraan pemilu yang adil dan juga jujur. Hujan interupsi mewarnai rapat paripurna masa persidangan tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II DPR RI. Agenda rapat yang semula hanya mendengarkan pidato pimpinan dan pelantikan pengganti antar waktu anggota DPR, nyatanya juga diwarnai hujan interupsi. Salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah penggunaan hak angket atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pilpres 2024. Anggota fraksi PKS dan PKB menganggap DPR harus menyerap aspirasi untuk menggunakan hak angket di tengah desas-desus banyaknya kecurigaan penyelenggaraan pemilu. Namun isu kecurangan pemilu ditampik anggota DPR RI fraksi Demokrat dan Gerindra. Hak angket dianggap tak perlu karena justru mendegradasi hak rakyat yang sudah memberikan pilihan. Ketua DPR RI Puan Maharani pun ikut menyoroti tahapan pemilu 2024. Dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, Puan menegaskan peserta pemilu harus siap menerima kemenangan maupun kekalahan. Namun, bagi politikus yang juga Ketua DPP PDIP itu, etika politik untuk siap menerima kalah dan menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Lantas, apa sesungguhnya makna siap kalah dan menang disertai etika politik yang dimaksud Puan Maharani? Tim TV One mengabarkan. Pemilu sebagai kompetisi, maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik untuk siap kalah dan siap menang. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, etika politik yang sama juga dituntut untuk dimiliki bagi penyelenggara pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Etika politik untuk siap kalah dan siap menang harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menciptakan pemilu sebagai prosedur demokrasi yang harus berada dalam budaya politik yang makin maju, yang ditunjukkan dengan cara-cara berpolitik yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Iya, langsung saja ya kita sapa para narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari ini untuk kita nanti membahas lebih lanjut mengenai statement yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, maknanya seperti apa gitu ya. Sudah datang bersama kami Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Mas Taufik Basari, selaku Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat pagi, Mas. Pagi, Bang. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bang Johan Silalahi, analis politik. Selamat pagi, Bang. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib memaknai seperti apa nih? Ada statement yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyatakan bahwa ada etika politik, siap menang, siap kalah, tapi juga harus adil dan jujur politik ini, pemilu ini. Kita melihat sikap kenegarawanan ya Ibu Puan kemarin yang di dalam pidato yang dibacakan oleh Pak Sufmi Dasko ya. Benar-benar sikap yang mengayomi semua elemen, semua stakeholder terkait kepemiluan ini ya, bahwa memang dalam setiap kontestasi pasti akan ada yang menang, pasti ada yang kalah. Lalu juga dalam kontestasi pemilu kan ada peran yang sangat besar terkait penyelenggara. Penyelenggara ini kan harapan kita semua agar bisa menjalankan fungsi, tugas, dan pokoknya ya secara maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tapi dalam pelaksanaannya apakah penyelenggara ini 100% sempurna? Tentu tidak ya. Apakah pelaksanaan pemilu ini 100% sempurna? Tentu tidak. Nah, karena itu ya segala macam kritikan tetap perlu kita sampaikan. Segala macam bentuk evaluasi tetap perlu kita sampaikan. Dengan tetap menghormati proses yang sedang berjalan ya. Kalau pemilu ini kan proses
ada namanya proses rekapitulasi berjenjang. Ini kan sedang berjalan, kita semua sama-sama harus awasi terus sampai tuntasnya. Ini kalau nggak salah sampai tanggal 20-an ya. Iya, 20 Maret. 20. Makanya kan kalau teman-teman lihat waktu kemarin di paripurna nggak terlalu ramai. Karena teman-teman kan punya tanggung jawab mengawal di provinsi masing-masing. Tadi di daerah. Okay. Sampai rekapitulasi tingkat provinsi, kita sama-sama mengawal. Karena pembuktian, ya proses pengajuan keberatan itu kan berjenjang itu di setiap level, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten. Nah itu ya yang kita maknai dari sambutan Ibu Puan kemarin. Saya sih begitu mendengar kemarin rasanya sejuk ya. Namanya kontestasi kan wajar ya, panas ya, ada yang interupsi kayak kemarin Mbak Lulu dan lain sebagainya, bahwa ini pemilu paling brutal. Tapi di sisi lain kami juga mendapat masukan dari masyarakat juga yang sebaliknya, misalnya wah ini sikap sikap yang paling brutal dari orang yang merasa kalah, misalnya dengan menuduh tanpa bukti dan lain. Itu ditengahi dengan ya kembali lagi ke pidatonya Ibu Puan. Ya, dia kan nggak tendensius. Padahal kan memang beliau harusnya kan dari partai politik tertentu ya. Tapi beliau melepaskan tendensi. Jadi kata-katanya sejuk gitu ya Bang? Iya, kalau saya lihat Ibu Puan, saya ini teringat senior saya orang Sumatera Selatan, Pak Taufik Kimas, kebetulan orang tua beliau. Pak Taufik Kimas itu di masa hidupnya berpolitik nggak kerasa partainya. Beliau tuh mengayomi semua. Nah inilah yang saya lihat sekarang di Ibu Puan. Bang Tobas, langsung ke Bang Tobas. Kalau Bang Habib tadi bilang sejuk begitu ya. Nah, kontestasi akan ada yang menang, akan ada yang kalah. Tapi dari Nasdem memaknainya gimana ketika dibacakan kemarin di sidang paripurna? Ya, saya mengapresiasi pidato Ketua DPR yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Bang Sufmi Dasko yang memberikan pesan bahwa ya, dalam setiap kontestasi tentu ada yang menang dan ada yang kalah ya, dan kita harus siap menerima apapun posisi itu. Tapi juga ada pesan juga bahwa kita menginginkan agar penyelenggaraan pemilu ini berjalan secara bebas, terbuka dan adil. Nah, itu kan dua pesan yang menurut saya pesan yang universal yang memang harus bisa diterima oleh seluruh pihak ya. Nah, oleh karena itulah maka ya kita berharap juga ya semua bisa memaknai pesan itu dengan baik dan kemudian kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing. Nah, masalah kemudian masih ada pihak yang ingin mempersoalkan proses pemilunya, itu bagian juga dari pesan yang kedua tadi ya. Ketika memang ada catatan-catatan terhadap proses pemilu ini ya tentu semua pihak punya hak ya untuk mempersoalkan itu. Tapi dengan pesan tadi, pesannya bukan berarti lantas tidak menerima kekalahan. Jangan begitu semangatnya. Tapi semangatnya adalah ingin melakukan perbaikan. Nah, itulah yang saya tangkap makna dan pesan yang disampaikan Ketua DPR yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Bang Sufmi Dasko itu. Oke, tapi kan silang pendapatnya kita juga sering lihat ya, minimal ya kita baca di medsos juga lah ya, silang pendapatnya ada. Tadi Bang Habib menyampaikan ya kalau soal siap kalah gitu, kalau udah kalah aja, terima aja gitu. Nah, ada beberapa hal yang seperti itu yang kita capture lah dari masyarakat itu. Bang Johan, kalau dengan semangat yang tadi dua bapak-bapak ini gitu ya kan adem begitu ya. Tapi pembahasan di akar rumput kan setidaknya begitu ya kan masih ada friksi-friksi yang tajam lah. Ini menggambarkan apa? Nah, mungkin gini, saya harus garis bawah tadi tentang definisi akar rumput. Karena gini, kalau saya sendiri, karena dulu juga saya punya lembaga survei, saya terbiasa dengan melihat data dan fakta di lapangan. Tidak hanya mempersepsikan, seolah-olah misalkan saya katakan kubu 01 atau kubu 03 kampanye rame gitu. Jadi dia menganggap, mengasumsinya bahwa ini pendukung saya sangat banyak. Tidak bisa begitu kan, dia harus betul-betul cek di lapangan. Nah, menurut saya yang saya sendiri sebagai orang yang selalu orientasi ke data mengakuin bahwa kalau kita lihat di lapangan pasangan 02 Prabowo ini memang menang gitu, dan mereka menang itu di akar rumput. Nah, yang sebenarnya sekarang masih bergejolak ini kan di kalangan intelektual, pendidikan, mahasiswa gitu. Kalau di akar rumput sih saya yakin ya mereka udah bersuara ya, dan kita harus hormatin. Kalau katanya kan demokrasi itu kan vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Nah, di sini sebenarnya diuji buat kita semua. Kalau saya sudah melakukan dari dulu, 2009 saya waktu dulu membantu sebagai penasihat strateginya Pak Yusuf Kala, berpasangan dengan Pak Wiranto.
Dan kemudian lembaga survei saya yang akhirnya melakukan quick count dan mengakuin bahwa pada saat itu Pilpres berlangsung 1 putaran seperti sekarang dalam Pilpres 2024. Dan waktu itu saya memang katakanlah menyampaikan bahwa kalau ternyata 1 putaran saya akan bubarkan lembaga survei saya. Jadi quick count itu yang membuat saya akhirnya membubarkan lembaga survei saya. Nah ini juga buat saya tidak sulit walaupun saya di Pilpres 2024 ini kemarin dengan Bro Habibur Rahman ini berhadapan kita ya. Saya mendukung pasangan 03. Tapi saya mengakuin bahwa bahkan sebenarnya kalau kita lihat para lembaga survei itu dari 1 minggu sebelum survei itu sudah mengeluarkan sebenarnya data hasil survei yang paling akurat mendekatin ke hari H. Apalagi kalau dia melakukannya makin mendekatin lagi ke hari H tanggal 14 Februari. Dan itu yang saya bilang tadi, grassroots itu memang memilih ke 02. Oke. Bang Johan, tapi kalau misalnya kita menelisik lebih dalam gitu ya, makna dari apa yang disampaikan Ketua DPR RI ini bisa ada makna-makna tertentu tidak yang ditujukan? Kalau dari pointers pertama kan siap menang dan kalah. Tapi kalau pointers yang kedua adil dan jujur, apa ada pointers tertentu gitu? Kalau tadi Bang Habib bilang kan juga dari partai yang berlawanan gitu dari 02. Tapi dijawabin nanti usai jeda, kami segera kembali. Iya, kita lanjutkan. Kalau Bang Johan sendiri melihat analisa dari makna, ada nggak sih kata-kata yang menggelitik gitu dari Puan Maharani ini? Sebenarnya kan yang disampaikan itu kalau sering kita bahas adalah yang menang dalam pemilu atau dalam sistem demokrasi itu jangan jumawa, yang kalah itu harus legawa. Gitu kan. Itu kan filosofinya tadi ya. Nah, pernyataan atau katakanlah yang bisa kita interpretasikan dari pernyataan oleh Bu Puan lewat Pak Sufmi Dasko itu adalah sebenarnya membesarkan hati ke kedua belah pihak gitu. Kalau dibilang tadi bahwa harus mengakuin, harus menerima gitu dengan legawa itu kan buat yang kalah gitu. Sebaliknya buat yang menang juga jangan jumawak, termasuk tadi yang dibilang Bro Habib bahwa masih banyak perbaikan yang harus dilakukan dalam sistem demokrasi kita. Bahkan untuk internal KPU sendiri kan ini juga Mas Habib sebenarnya PR buat bangsa kita ya, Mas Taufik Basari, bahwa kan kalau dibilang dari ini pemilu Pilpres yang demokrasi yang ke-4 ke-5 ya kita ya berarti ya. Kan kita harus akuin ada kemunduran ini, ada katakanlah masalah-masalah yang ini harus juga diperhatikan seperti tadi disampaikan ke Mas Habib bahwa kemenangan Prabowo Gibran ini kan kemenangan di grassroots, di akar rumput. Tapi di kalangan terpelajar, menengah ke atas, intelektual gitu ya, yang minoritas di negara kita, tapi mereka ini nanti yang akan mengendalikan opini. Jadi memang ini saya sampaikan kepada seluruh pihak, pernyataan saya ini yang mengakuin secara faktual, walaupun KPU belum mengumumkan hasil resmi tanggal 20, tapi saya harus mengakuin bahwa memang kalau kita cek ke bawah, mau diadakan pemilihan ulang berkali-kali pun, saya insya Allah yakin memang ya 02 ini memang Prabowo Gibran menang dia di grassroots mayoritas pemilik suara di Indonesia. Saya ke Bang Tobas lagi. Bang Tobas, kalau Anda tadi kan bilang ya menghargai, mengapresiasi ada 2 poin utama. Anda menekankan poin yang kedua gitu. Nah, dengan saling tarik kepentingan di parlemen, ada concern tertentu mungkin dari setiap partai gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Mbak Puan ini menurut Bang Tobas akan menjadi apa ya? Di parlemen ini wajahnya akan jadi seperti apa gitu. Karena gini, Mbak Puan kan menyampaikan siap menang, siap kalah. Tapi di lain pihak itu partainya kan juga mengusulkan hak angket kan soal ada dugaan pelanggaran dan lain sebagainya. Menurut Anda gimana? Ya begini, hak angket itu jangan dilihat bahwa sikap atas menerima satu hasil pilpres, bukan itu ya. Tetapi semangatnya, makanya pesan itu juga mengandung makna bahwa apapun, termasuk jika nanti hak angket akan dijalankan, semangatnya adalah untuk semangat perbaikan. Semangatnya adalah untuk semangat kita menjaga, tadi kan dikatakan etika politik ini juga. Nah, jadi itu menurut saya bagus ini pesannya, sehingga masyarakat pun juga melihat mungkin punya 2 pandangan yang berbeda, ada yang pro terhadap hak angket, ada yang kontra terhadap hak angket, tapi juga melihat bagi yang kontra misalnya akan tetap melihat ini adalah koridor ketatanegaraan yang biasa ya, sehingga ya biasa saja kemudian ketika ada fraksi-fraksi yang tetap mengajukan hak angket ini ya dalam rangka semangat perbaikan, bukan dalam rangka tidak siap untuk kalah. Nah itu jadi itu penting ya. Nah ini menurut saya maknanya sangat baik ya. Oleh karena itu kita jalankan saja proses yang ada ini sebagai satu proses ketatanegaraan ya. Hak angket itu adalah hak konstitusional yang bisa dilakukan oleh DPR, tapi tadi landasannya adalah
landasan untuk perbaikan. Landasannya adalah landasan bukan karena tudingan banyak orang bahwa ini karena tidak mau terima hasil dan bukan itu, tapi karena ingin Bang melakukan Tobas, perbaikan. kalau misalnya dari Nasdem sendiri sebenarnya mempersiapkan sesuatu yang konkret itu yang seperti apa sih? Kan kemarin sempat disampaikan juga begitu ya, kalau tidak mempersiapkan yang konkret tidak hanya sekedar hak angket begitu ya? Ya, jadi bukan kita siap untuk mengajukan hak angket ya, dan itu sudah dinyatakan secara resmi oleh Partai Nasdem melalui pernyataan dari Sekjen Partai Nasdem di kantor DPP Partai Nasdem di Gondang Dia bersama-sama juga dengan Sekjen PKB dan Sekjen PKS ya. Artinya sudah jelas posisi dan sikap dari Partai Nasdem, dan sekarang kita sedang mempersiapkan proses administrasinya untuk kelengkapan syarat dari pengajuan hak angket, karena hak angket kan pengajuannya bukan lewat interupsi di paripurna, bukan itu, tapi lewat administrasi yang memang sudah ditentukan mekanismenya. Nah, termasuk juga bahan-bahannya. Tentu kita juga ingin proporsional ya, sehingga kemudian sesuai dengan substansi dari hak angket itu diajukan. Jangan kemudian melebar kemana-mana atau tidak jelas. Nah, oleh karena itu kita harus pastikan betul bahwa substansi yang akan diangkat dari hak angket ini adalah untuk perbaikan itu tadi. Nah, itulah yang sedang kita persiapkan pada saat ini. Untuk perbaikan, tapi bukan untuk tidak menerima hasil pilpres gitu ya tadi ya, sekali lagi ya? Betul ya, bukan landasannya bukan itu, tapi landasannya adalah apabila kita kemudian melihat ada hal-hal yang keliru, hal-hal yang tidak tepat. Ya kalau kita bicara soal hak angket misalnya, ada kebijakan dari pemerintah, ada pelaksanaan dari undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak tepat, ya, yang di situ diduga ada pelanggaran-pelanggaran, maka itulah yang akan diselidiki oleh hak angket. Ya. Dan pemerintah juga punya hak untuk menjawab itu. Nah, oleh karena itu, saya sih tetap melihat hak angket ini suatu hal yang biasa dalam konteks kenegaraan, dan kita hadapi saja. Ya, ini pelajaran juga buat kita semuanya. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang banyak bagi bangsa ini. Oke, Bang Habib, lihat soal konstelasi ya, politik di DPR gitu, dengan berbagai sudut pandang, berbagai kepentingan, dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Puan. Tadi Bang Habib menyebut kalau Mbak Puan pidatonya adem gitu. Tapi kalau di parlemen nanti gimana ya Bang Habib? Tentu saya menangkap nuansa yang sama di sebagian besar rekan-rekan kita anggota DPR ya. Saya terus berkomunikasi ya. Sama yang seperti disampaikan Pak Tobas, bahwa hak angket itu hal yang biasa. Ya, tapi di sisi lain penolakan terhadap hak angket juga hal yang biasa. Nah, tapi kalau semangat yang saya tangkap di kawan-kawan, oke, ada masalah, misalnya dugaan keberpihakan pemerintah dan lain sebagainya. Sepanjang persoalan tersebut diproses secara hukum menurut Undang-Undang Pemilu, ya. Bagus juga nanti misalnya hasilnya banyak terbukti pemerintah berpihak ya kan ya, atau ada digunakannya fasilitas negara berbasiskan putusan yang jelas tersebut yang sudah inkrah berkekuatan hukum, maka dijadikan dasar untuk mengevaluasi proses pemilu. Nah, kan ada di hukum itu yang namanya referral working. Sebuah hak yang diberikan kepada warga negara tertentu yang bisa digunakan ketika dia melihat ada ketidakadilan yang didapatkannya. Nah, ketika ini nggak dipakai, ya itu sangat disayangkan proses hukumnya gitu loh. Kan banyak tuduhan presiden berpihak, ada nggak laporannya terhadap presiden Pak Jokowi? Ada lagi tuduhan misalnya bansos, ada nggak ini? Nah, kita cek sama-sama, kita kawal nih di Bawaslu. Nah, baru itulah lebih jelas ya, lebih termanage kalau itu yang dijadikan dasar hak angket. Tapi tetap nggak ada masalah ya. Teman-teman yang berpandangan secara administrasi perlu ya dilaksanakan hak angket, atau yang merasa udahlah kita ini sudah melewati kontestasi yang cukup rumit selama setahun, mau nggak mau berpengaruh juga terhadap produktivitas kita sebagai anggota DPR karena hal-hal lain yang juga penting. Ya. Misalnya berbagai rancangan undang-undang dan lain sebagainya, seolah ya selama ini gara-gara sibuk kampanye agak lewat. Waktu kita kan agak cukup nih, 8 bulan ini kalau kita bikin undang-undang sebetulnya bisa 2 atau 3 undang-undang tuh masing-masing komisi tuh. Kalau kita ini. Nah, banyak juga yang berpendapat begitu. Udahlah kita produktif ya kan, di sisa 8 bulan ini kita maksimalkan, siapa tahu kita bisa memberikan legacy juga dengan kerja-kerja kita ini, terutama di bidang legislasi. Jadi hak angket kami nggak ada masalah.
Tapi kami juga ingin mengatakan bahwa orang yang menolak hak angket juga nggak ada masalah. Itu sama-sama hal-hal yang biasa dalam kehidupan parlemen kita gitu. Oke, baik, nanti saya ke Bang Johan ya. Bang Johan, kalau sekali lagi konstelasinya akan seperti apa? Kalau kita bicara tadi, Mbak Puan datang dari PDIP gitu, tapi yang mendorong hak angket PDIP juga salah satunya. Nanti bahas lagi ya, kita jeda dulu ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita lanjut kembali, saya langsung ke Bang Johan. Bang Johan, tadi pertanyaan menggantung gitu. Ya. Nah, dengan dua posisi yang berbeda antara pribadi dan juga partai, bagaimana ini? Betul. Jadi kalau saya lihat memang ini hasil pemilu Pilpres ini luar biasa karena terjadi fragmentasi yang tersebar dalam hasil pileg ya. Dan saya karena background saya data, saya mengakuin hasil quick count itu akurat dengan margin of error 1%. Nah berarti saya percaya bahwa hasil KPU nanti insya Allah nggak akan jauh dari hasil quick count dengan margin of error 1% tadi. Nah berarti apa? Memang tugas berat buat Pak Prabowo, Mas Gibran, pasangan 02 ya, Bro Habib, itu sangat berat karena apa? Pertama lihat di DPR aja terbagi kan tuh kekuasaan, sehingga perlu konsolidasi karena tidak mungkin permintaan ini bisa solid, permintaan Prabowo Gibran ini kalau nanti setelah tanggal 20 Maret diumumkan, tanggal 20 Oktober dilantik itu menjalankan semua program kampanyenya yang tentunya kita harapkan semua. Saya sebagai yang pada saat kampanye kemarin seperti saya bilang berhadapan dengan Bro Habib gitu ya, tapi saya harus menyampaikan sikap negarawan yang harus mudah-mudahan bangsa ini bisa mengikuti ya, karena kita harus sepakat demokrasi itu ya Mas Habib ya, itu adalah keniscayaan akan ada yang kalah dan akan ada yang menang. Nah, tinggal kita mencikapinya seperti apa. Tapi kembali tadi pertanyaan tadi bahwa memang PR pemerintahan baru nanti yang insya Allah akan dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu pertama harus konsolidasi politik ya seperti saya bilang, karena yang dominan ada di pihak 01 dan 03 lawan politiknya atau karena kompetitor kemarin itu ada mayoritas intelektual, terpelajar, kaum menengah ke atas itu banyak di 01 dan 03 ini yang harus dikonsolidasikan ini yang Bang Johan tadi kalau misalnya dari Bang Tobas sendiri kan bilang sebenarnya hak angket itu kan lebih dispesifikasikan kepada prosesnya gitu kan. Prosesnya itu berjalan dengan adil, jujur dan tidak ada kecurangan gitu ya. Kalau hasilnya tidak terlalu dipikirkan maksudnya karena prosesnya itu kan sebenarnya harusnya lebih clear lagi. Nah, bagaimana cara membuktikannya gitu kan? Hak angket ini kan juga untuk mengkritisi sebenarnya prosesnya itu berjalan dengan baik dan benar gitu. Ya, mungkin seperti yang disampaikan Mas Taufik Basari tadi bahwa yang diharapkan oleh fraksi ya atau partai politik yang mendukung dan menggunakan hak angket ini adalah supaya ada katakanlah dipelajari kembali ini, dicek kembali ini, bahkan diperbaiki ini sistem demokrasi kita yang diwujudkan dalam pemilu Pilpres kemarin kan memang harus ditakuin ya Bro Habib ya bahwa dari kelima ini, dari 4 kali Pilpres yang lalu dan pemilu yang lalu boleh dibilang ini yang paling heboh ya, yang paling banyak katakanlah kritikan, yang paling banyak katakanlah membuat orang resah, gelisah gitu ya. Nah ini yang mungkin energi negatif ini yang harus disalurkan lewat hak angket. Tapi saya juga mengapresiasi kalau dilihat dari pernyataan Pak Todung Mulya Lubis ya, menyatakan bahwa Bu Mega sendiri sebagai Ketua Umum PDIP menyatakan bahwa silakan saya dukung hak angket tapi tidak dalam posisi katanya sampai ke pemakzulan presiden gitu. Berarti kan ini husnuzon kalau saya lihat gitu bahwa iya banyak. Karena gini, saya dulu boleh dibilang pada saat kampanye kemarin saya termasuk yang paling keras mengkritisi pasangan 02 Prabowo Gibran. Tapi dalam forum ini saya harus ngakuin rakyat sudah memilih mayoritas gitu ya ke 02. Bahwa kenapa bisa terjadi itu panjang pasti perdebatannya. Tapi kita harus akuin bahwa inilah faktanya. Nah kita harus negarawan apa enggak gitu menerima. Karena gini, yang tadi disampaikan Bro Habib tadi bahwa kalau beliau menyampaikan di DPR selama hampir setahun ini udah terus berpoling energinya tersita untuk fokus ke pemilu Pilpres. Kalau saya malah melihat rakyat Indonesia banyak sekali. Ekonomi kita ini kan boleh dibilang slow down gara-gara Pilpres dan pemilu. Terus kita mau Indonesia ini mau kita bangun kapan kalau terus sibuk terus berkutat dengan pemilu dan pilpres dengan politik. Mungkin itu yang saya ke Bang Tobas lagi. Bang Tobas tadi ada mention soal konsolidasi politik. Ini kan berarti berkaitan dengan fungsi fraksi-fraksi di DPR, check and balances jalannya pemerintahan gitu. Nah semangatnya kalau dengan konteks yang ada saat ini begitu, minimal dari Nasdem lah gitu. Akan seperti apa ya fungsi check and balances kalau misalnya dengan kondisi saat ini dan sudah ada di DPR dan apa posisinya Nasdem sendiri
melihat pemerintahan ke depan? Ya, dalam suatu negara demokrasi, check and balances itu harus ada. Ya, dari segi ketatanegaraan, ya fungsi DPR itu adalah mengawasi pemerintah. Nah, oleh karena itulah maka supaya pemerintah siapapun yang nanti akan menjalankan pemerintah ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan konstitusi, maka tetap harus ada yang ya istilahnya menggonggong juga. Ya. Jangan Nasdem menggonggong atau tidak gitu loh. Kita menunggu hasil pemilu, ya hasil pemilu seperti apa. Ya, meskipun kita juga menghargai quick count sebagai satu metode yang kita bisa andalkan ya sebagai satu metode akademik, tetapi tetap kita dalam posisi menunggu hasil pemilu, termasuk juga menunggu proses-proses hukum yang tersedia terbuka di Mahkamah Konstitusi misalnya, sehingga sampai nanti final barulah kemudian kita bisa lihat. Artinya gini Bang, kalau misalnya hasil pemilunya seperti apa, kemudian jadi menggonggong atau tidak atau bagaimana gitu? Maksudnya posisi di menunggu hasil pemilu itu karena apa gitu? Prinsipnya bahwa harus ada proses check and balances. Jadi tetap harus ada siapapun yang misalnya si pemenangnya yang terpilih harus ada posisi lain yang mengawasi ini dengan baik. Itu satu. Yang kedua, hak angket pun juga sebenarnya itu adalah bagian dari bagaimana kita menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Ya sebaliknya justru ketika kemudian ada sebagian masyarakat yang tetap mempermasalahkan ini, yang merasa bahwa pemilunya brutal misalnya dan sebagainya, tetapi tidak ditangkap oleh DPR sebagai satu aspirasi yang harus diperjuangkan, maka kan artinya fungsinya DPR tidak berjalan secara optimal. Itulah yang menurut saya, ya, kenapa hak angket ini tetap harus berjalan dan harus kita perjuangkan, ya karena memang aspirasi dari masyarakat itu ada, ya. Kemudian temuan-temuan juga ada, ya, dan itu yang kita selidiki, ya, karena itu kan kita menyelidiki. Terlepas dari ternyata jawabannya membantah atau apa, kita lihat nanti prosesnya. Biarlah ini berjalan, ya, sesuai dengan mekanisme yang tersedia. Tapi yang paling penting adalah tadi, kalau kita balik ke tema kita pada hari ini, semangatnya adalah semangat, ya, untuk menegakkan etika politik, menegakkan negara hukum dan demokrasi. Oke, kalau menang mungkin siap ya, semua orang mungkin pasti siap menang gitu kan. Kalau kalah juga, apa? Belum tentu. Iya, belum tentu. Abang kenapa? Menang, kan? Kaget. Oh. Tapi kagetnya kan in a good way Bang, lebih bahagia gitu. Oke Bang, soal check and balances begitu tadi ya. Katakanlah tadi memang ada fungsi yang tadi Bang Tobas menyampaikan dalam sebuah parlemen harus ada yang mengawasi, ada watchdog-nya begitu. Nah, dalam konteks itu karena Anda yakin Prabowo Gibran pasti dilantik begitu, si penggonggong-penggonggong ini akan dibiarkan atau dirangkul? Jadi gini, bangunan sistem check and balance kita itu nggak harus nyamain dengan negara lain, manapun. Apakah Amerika kita harus sama, ya kan? Apapun di kebijakan Demokrat dihajar di Republik, ya. Atau seperti misalnya Singapura yang single party, ya kan ya. Tapi kita punya kultur sendiri. Kalau saya melihat, saya dengan Pak Tobas sama-sama satu angkatan di DPR juga nih. Periode ini, menurut saya cukup ideal. Bagaimana mungkin misalnya Pak Taufik Basari, ini kan pendukung pemerintah dulu, ya kan? Pak Jokowi, bisa bersikap kritis ketika rapat-rapat di komisi. Sampai teman-teman tuh nunggu juga, Pak Arteria Dahlan juga. Pak Arteria nggak main-main ya, dari partai pengusung utama ya, bisa bersikap kritis. Pak Masinton Pasaribu, ya kan, Ibu Ripkah Ciptaning, teman-teman semua, ya. Kalau sudah di komisi itu kayaknya ketika berhadapan dengan mitra, nggak sekedar melihat, wah ini partai pengusung, partai di luar pemerintah. Enggak, semuanya bersikap sama kritis dengan argumentasi-argumentasi yang keren luar biasa. Saya itu kadang-kadang ya, kayak kuliah, kalau ada di ruang sidang, mendengarkan kayak Pak Taufik Basari berargumentasi, Pak Arteria Dahlan, karena banyak lessonnya, banyak pelajarannya. Wih, bisa sama teman ya, wah ini dia bisa nangkep dari sisi yang ini nih, oh si ini bisa nangkep dari sisi yang ini. Check and balance itu menurut saya berjalan dengan baik ketika 2019 ke 2024. Ada mahakarya kita nih di legislasi, KUHP ya, yang baru. Ini puluhan tahun yang keren-keren apa, anggota DPR berapa periode yang lalu, 4 periode, 5 periode, yang katanya jagoan dan lain sebagainya, nggak ada yang bisa sahkan ini KUHP yang baru gitu kan ya. Macam-macam, restoratif justice ya. Konsep itu tuh lahir di periode ini loh. Dari mana? Dari DPR. Sejak rapat pertama DPR ya, saya ingat tuh,
ada Pak Taufik Hidayat dengan Kapolri pertama kali ya, dengan Jaksa Agung, kita main restoratif justice. Jadi 3 produk, ada 4 produk perundang-undangan dari situ. Ada peraturan Kapolri, peraturan Jaksa Agung, SK Dirjen Badilum, terakhir di Undang-Undang Kejaksaan, masuk semua. Itu menurut saya kerja yang sangat maksimal dengan tidak mendikotomikan ini partai yang dikatakan penggonggong ini bukan. Semua menggonggong gitu loh. Ada hal kecil aja di penjara, kita konspek. Yang ada lewat bawah tanah itu Pak Tobas siapa? Di Tangerang itu kan ya. Cai Changpan itu siapa tuh? Lari lewat bawah tanah. 2 hari kita konspek. Padahal menterinya dari partai yang didukung teman-teman. Itu kan ya. Nah itulah jadi contoh. saat ini sudah ideal menurut Bang? Menurut saya sudah cukup ideal. Tentu kalau sudah ideal nggak juga Pak Bayu, ya kan ya. Kalau nggak ideal berhenti aja kita jadi nggak perlu DPR lagi gitu kan. Kita kan dalam proses terus memperbaiki diri. Kami membuka diri atas kritikan masyarakat lah, misalnya Ciptaker dan lain sebagainya. Tetapi yang sekarang ini nggak jelek, ya. Kalau dikasih nilai nih, ya nggak kayak Pak Anies atau Pak Ganjar ya. 7 lah. Udah selesai Bang, udah selesai Bang, udah selesai Bang. 7 dari 10 lah. Oke. Yang pasti sih kita masih menunggu tanggal 20 ya untuk KPU nanti mengumumkan hasil real count yang sudah dihitung dari seluruh wilayah Indonesia. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya, kita bahas topik lain lagi. Bang Tobas makasih ya. Terima kasih ya. Makasih Bang Habib, terima kasih.